Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Yuk kita mulai ABC hari ini, kita doa ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Engkau yang berkati setiap kami, berkati kelas ini. Hari ini kami mau diskusi mengenai worship. Kiranya Engkau yang menyingkapkan kepada kami bagaimana seharusnya kami menyembah Engkau, beribadah kepada Engkau. Ini doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Hari ini temanya khusus topik yang saya sudah pelajari 4 tahun di kuliah gitu ya. Jadi selama di sini kayaknya pertama kali nih bikin seminar tentang ibadah gitu. Jadi saya cukup excited sampai diminta direkam segala ya. Apa sih itu ibadah? Kita kayaknya sering ya pakai kata ibadah, worship terutama. Ada GKMI worship, ada GPC worship, ada misalnya orang ibadah nih, datang. Ini lagi ngapain? Ini lagi worship. Oh, sebelumnya ngapain? Sebelumnya praise. Oh, gitu. Ada praise, ada worship gitu ya. Apa sih worship? Kalau diterjemahkan kan di Alkitab, worship itu ya menyembah, bersujud. Ada yang mau kasih feedback? Apa itu worship? Ya, langsung aja ya. Nah, secara sempit, arti sempitnya, worship itu bisa merujuk kepada ya genre lagu. Ini lagu praise, ini lagu worship, lagu tempo cepat, lagu tempo lambat. Ya, kita sering dengan itu ya. Segmen dalam ibadah kayak tadi ya. Jadi biasanya di depan lagu yang semangat dulu, pelan-pelan dia jadi lambat, terus itu namanya segmen worship. Salah satu mode ibadah, ada ibadah KKR, ada ibadah persekutuan doa, ada ibadah praise and worship. Nah, segala sesuatu terkait musik gerejawi seperti tadi kan GKMI worship. Oh berarti ini tim yang menyanyikan lagu-lagu gerejawi kan, GKMI worship. Tapi tidak hanya itu, karena secara luas worship itu juga berarti semua tindakan yang merupakan respons terhadap penyataan jati diri Allah dan perbuatan-perbuatan Allah. Jadi Allah menyatakan dirinya melalui wahyu, dia menyatakan perbuatannya, karya keselamatannya. Dan kita respons dalam bentuk apa? Ya kita bersyukur, kita berdoa, kita menyembah, kita kasih persembahan, kita datang kebaktian, kita baca firman Tuhan, ya kita puasa, pelayanan. Bahkan kita melestarikan alam semesta. Saya kasih ini merah, ini biru gitu ya. Yang merah ini lebih ke arah ritual. Jadi pada tempat tertentu, waktu tertentu. Ya di gereja, jam 8 pagi, kita melakukan semua ini yang merah-merah. Tapi yang biru ini tiap hari, tiap jam, tiap waktu, dimanapun, kapanpun. Dan itu termasuk ibadah. Kan Tuhan menyatakan dirinya sebagai pencipta. Dia suka yang teratur, dia suka yang indah. Jadi kalau kita menjaga keindahan alam, kita berespons kepada apa yang Tuhan nyatakan. Ya, jadi ini arti yang luas. Jadi worship itu nggak cuma sekedar ya di gereja, ya pas nyanyi. Tapi worship itu seluruh bagian hidup kita adalah ibadah dan penyembahan. Kenapa kita beribadah? Ya, kita lihat 5W1H-nya dulu. Nanti puncaknya di how. Kenapa kita beribadah? Beberapa bagian dalam firman Tuhan menunjukkan bahwa ibadah itu diperintahkan oleh Tuhan sendiri. Waktu Tuhan panggil Musa, dia bilang, kasih tahu sama Firaun, biarkan Israel pergi supaya dia beribadah kepadaku. Jadi tujuan bangsa Israel itu dibawa keluar dari Mesir supaya mereka beribadah. Bagian lain juga menunjukkan hal yang sama. Yosua setelah mereka masuk ke tanah perjanjian, Yosua tantang, kalian mau beribadah sama Tuhan apa sama Allah lain? Nah, bangsa Israel jawab, pantang bagi kami beribadah kepada Allah lain, dan seterusnya. Ya, jadi ibadah itu adalah satu panggilan, satu tujuan daripada umat Tuhan. Bahkan di Wahyu, di Perjanjian Baru, di akhir segala sesuatu nanti, dalam kekekalan, apa yang akan kita lakukan? Beribadah. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Ya, sampai kekekalan kita itu akan beribadah. Nah, kita diciptakan untuk beribadah dan kita dipanggil untuk beribadah. Kita mungkin pernah dengar ya homo religio. Ya kita manusia yang harusnya beragama, kita makhluk beragama.
Homo adorans. Kita makhluk yang menyembah. Nah, kapan dan di mana kita beribadah? Sebetulnya tadi udah sempat disinggung ya bahwa ibadah itu ada dua, ada yang terbatas di satu tempat pada waktu tertentu, ada yang kapan saja di mana saja. Nah, di dalam Alkitab sendiri sebetulnya Tuhan memang memerintahkan pada waktu tertentu, pada tempat tertentu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, udahlah nggak usah ke gereja, saya kan setiap nafas kita adalah ibadah. Ngapain doa? Tiap detik hidup kita kan adalah doa. Jadi nggak perlu waktu khusus berdoa. Setuju? Saya kadang-kadang lucu dengan statement seperti ini ya. Ngapain ke gereja? Ngapain beribadah hari Minggu? Kan Senin sampai Jumat bisa ketemu Tuhan. Tapi ternyata Tuhan di dalam Alkitab mengkehendaki dua macam ibadah ini. Tuhan mengatakan pada waktu-waktu perayaan yang kutetapkan. Berarti Tuhan menetapkan waktu khusus kita itu menjalankan ritual ibadah. Bahkan dicatat juga tempatnya Tuhan pilih. Jadi ada waktu yang khusus, ada tempat yang khusus. Jadi ada konsep yang namanya pengudusan ruang dan waktu. Ya, kita beribadah hari Minggu di gereja, ini biblical. Meskipun ada orang bilang, kan udah nggak ada hari Sabat kan harusnya Sabtu, tapi kan itu bagian dari hukum Taurat yang harusnya udah dihapus. Enggak, memang Tuhan menghendaki kita beribadah pada tempat dan waktu tertentu, berkumpul sebagai umat Tuhan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru juga ada. Tapi hari ini kita khusus fokus perjanjian lama. Makanya di gereja ada yang namanya kalender gerejawi, kalender liturgi. Ada yang namanya waktu-waktu khusus, ada waktu ordinary, ada seasons, ada season Advent, Natal, kemudian ada Prapaskah, ada Paskah, dan seterusnya. Ya, ini seasons. Dan ada warna-warnanya. Makanya kalau mendekati Natal, 40 hari menjelang Natal, itu warnanya apa? Ungu. Sama Prapaskah juga ungu. Tapi kalau udah mulai Natal, masuk tanggal 24, 25, itu biasa ganti jadi putih atau emas. Makanya di salib kita itu ada kain, ya itu ada artinya sebetulnya. Itu bukan cuman ornamen, hiasan yang nggak ada maknanya, tapi semua bagian dari peribadahan, ya di ruangan, secara tempat, secara waktu, itu ada maknanya, ada signifikansinya. Nah, sebentar. Ini bisa lebih dijelasin. Jadi kan dikasih purple karena bobotnya mungkin ya, kan ordinary gitu kan. Nah, gimana ceritanya nih? Bisa sedikit lebih gitu. Jadi dalam perkembangan sejarah gereja, memang di abad pertengahan ini gereja Katolik pada waktu itu ya, mereka mengembangkan banyak sekali dalam tanda kutip ritual-ritual, kemudian ornamen-ornamen, termasuk warna dan kalender ini. Nah, dan tiap warna ini memang ada maknanya. Saya senang Pak Iwan tanya karena di buku liturgi GKMI itu sebetulnya ada di kantor, nanti boleh kita lihat kalau ada waktu ya. Jadi di dalam buku liturgi GKMI itu ada warna-warnanya. Ungu itu warna yang paling gelap dari semua warna ini. Ungu itu melambangkan pertobatan, penyesalan akan dosa. Jadi menjelang Natal, menjelang Paskah, kita diingatkan untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Itu makna warna ungu, pertobatan, perendahan diri. Makanya menjelang Paskah, menjelang Natal kita puasa biasanya. Ya kita merendahkan diri, ya bertobat dan seterusnya. Kalau Natal atau Easter, apa itu, Paskah, itu biasanya putih atau emas, warna yang paling murni. Itu melambangkan ya kemurnian. Termasuk kalau perjamuan kudus kita putih, yaitu melambangkan kesucian. Perjamuan suci, perjamuan kudus itu putih. Kedatangan Tuhan ke dunia itu untuk menyucikan kita. Kematian dia di salib, kebangkitan dia mengalahkan maut. Jadi ini simbol perayaan ya, warna yang meriah, emas atau white, gold or white. Ordinary time, green. Ini waktu yang tidak ada season khusus. Ini yang paling panjang, terutama dari setelah Pentakosta sampai mau menjelang Natal lagi. Nah, ini waktu pertumbuhan sebetulnya. Waktu pertumbuhan, hijau itu kan lambang musim semi. Hope, lambang pengharapan, kehidupan. Nah, biasanya di musim-musim seperti ini terjadilah yang namanya katekisasi, pembinaan jemaat, dan seterusnya.
Nah, nanti biasanya puncaknya baptis itu biasanya kan menjelang entah menjelang Natal, entah menjelang Paskah. Ya, biasanya katekisasi terjadi di sini atau di sini. Itu simbol ordinary time, pengharapan, pertumbuhan. Gitu. Merah ini munculnya sedikit sekali hanya di Pentakosta atau kalau ada penahbisan pendeta dalam konteks GKMI loh ya. Jadi kalau penahbisan pendeta bisa merah-merah tuh. Nah, termasuk kalau hari Pentakosta juga merah. Gitu. Holy Week ini Katolik, kita nggak ada sih. Ya, ini setelah Paskah. Oh, sorry. Holy Week itu Passion Week ya, Minggu Sengsara. Minggu Sengsara. Ya. Kita sepertinya cukup jarang memperingati ini, Minggu Palma misalnya. Ya mungkin kita bisa pelan-pelan ya menyesuaikan. Kalau mau lebih ada suasana yang mengikuti kalender gereja, misalnya pada Holy Week kita bisa pasang daun palem. Ya kita kayaknya jarang melakukan itu. Ya kita bisa pelan-pelan supaya ada ada nuansa, ada makna yang bisa diserap oleh jemaat juga. Lalu kenapa Easter tuh selebar itu? Christmas kan cuma selebar itu. Easter kenapa selebar itu? Easter ini dari hari kebangkitan sampai Pentakosta. Jadi itu satu season memang. Sama dengan Christmas. Christmas ini nggak cuma satu hari, nggak tanggal 25. Christmas, tahu ada lagu nggak? In the first day of Christmas, my true love gave to me. Sampai hari keberapa tuh? Ada yang tahu nggak? Itu kan lagu Natal yang jadul ya. Sampai 12. In the 12th day of Christmas, my true love gave to me. Dam sampai panjang gitu kan, sampai 12 dia list. Jadi Christmas itu 12 hari sebetulnya. Makanya ada gereja-gereja tertentu merayakan Natal, itu gereja Ortodoks itu 6 Januari. Ya, jadi memang Natal itu satu season, bukan cuma satu hari tapi satu season. Makanya disebut seasons. Ada nggak di sini seasons? Nggak ada ya. Season. Jadi bukan satu hari tapi season. Makanya Advent ini juga 40 hari. Natal 12 hari. Ini ordinary time. Lent juga itu 40 hari. Holy Week. Lent sampai Holy Week ini 40 hari ya. Holy Week itu 1 minggu. Easter sampai Pentakosta pokoknya. Ya, 50 hari berarti. Gitu. Ini panjang. Kalau merah artinya apa merah? Merah itu Roh Kudus, api. Jadi makanya Pentakosta. Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus itu merah. Karena melambangkan semangat api membara ya Roh Kudus. Ya ini warna-warna yang bagus kalau kita bisa terapkan, explore, sosialisasi kepada jemaat gitu ya. Jadi WL nggak tiap kali naik ke mimbar cuma ngomong Shalom selamat pagi mari kita memuji Tuhan. Dia bisa pelan-pelan arahkan gitu ya. Hari ini kita misalnya ungu, kalau ini kan bentar lagi mau Natal nih, kita persiapan misalnya kan. Biasanya kalau udah September, nah ber itu udah mau masuk Natal tuh, September, Oktober. Nah, jadi kita persiapan Natal, nanti warnanya akan berubah jadi ungu. Nah, WL bisa sosialisasikan ke jemaat. Biasanya kita hijau, hari ini ungu. Kenapa? Kita masuk satu season namanya Advent. Mau mempersiapkan diri kita menyambut Tuhan Yesus. Nah, terus nyanyi lagunya C Angel, Humble Manger kan. Nah, ya kami worship gitu. Jadi dijelasin kepada jemaat, ungu ini artinya kita merendahkan diri. Kita mau menyambut Tuhan yang datang dengan sikap, ya kita merendahkan diri seperti sebuah manger tuh tempat makanan hewan yang meskipun dia rendah tapi Tuhan berkenan datang kepada dia gitu. Nah, itu kan maknanya bagus ya kalau kita bisa jelaskan. Sejauh ini oke? Ini? Oke. Nah, ini puncaknya. How do we worship? Tadi kan sudah what, why, when, where. Nah, sekarang how do we worship? Ada 3 prinsip yang akan saya bagikan hari ini terkait teologi perjanjian lama ya. Jadi di dalam perjanjian lama konsep the presence of God, konsep mengenai artistik dengan holistik ini kuat sekali. Nah, sejujurnya saya cukup bergumul untuk menetapkan 3 poin ini karena worship studies itu saya belajar 4 tahun. Khusus perjanjian lama itu 6 SKS.
Berarti 1 minggu 6 jam, tapi dibagi 3 ya, PL1, PL2. Jadi semester 1, semester 2. Jadi dalam 1 tahun kira-kira 16, berarti 32 minggu. Setiap minggu 3 jam untuk mempelajari perjanjian lama, teologi ibadah di dalam perjanjian lama. Jadi untuk menentukan ini saya apa ya gitu. Jadi saya pikir yang paling cocok dengan konteks kita aja. Emangnya 3 poin ini. lebih dari ini? Banyak. Misalnya, saya kasih contoh aja misalnya. Kan ada Bapak Yosua sini, saya ingat. Waktu Yosua menyeberangi sungai Yordan, itu kan dia bawa tabut menyeberang. Terus sungai Yordan terbelah. Perintah Tuhan jelas. Kamu jangan dekat-dekat dengan tabut. Disuruh kasih jarak kira-kira 1 kilometer. 1 kilometer itu tabut masih kelihatan, tapi ada jarak. Nah, itu nanti ada prinsip. Jadi Allah itu bersifat 2, transenden dan imanen. Dia dekat tapi dia jauh. Dia raja segala raja yang bertahta di surga sana, tapi dia dekat dengan umatnya, dia hadir di tengah-tengah umatnya. Nah, itu nanti satu cerita itu bisa jadi satu liturgi sendiri tuh. Jadi kita dalam 1 tahun itu 6 SKSI itu dilihat untuk melihat bagian-bagian Alkitab, perjanjian lama terutama, yang bisa jadi liturgi kebaktian. Lebih banyak di situ sebetulnya. Nah, tapi prinsip-prinsipnya ada di sini. Ya, yang paling utama. Jadi banyak yang detail, tapi saya kasih yang umum supaya kita bisa gampang menerapkannya. Kalau terlalu detail kadang bingung juga. Pertanyaan yang paling penting ditanyakan adalah mengenai the presence of God ya. Apakah Allah itu betul-betul hadir nggak di tengah-tengah umatnya? Misalnya waktu kita kebaktian nih, hari Minggu kita datang ke gereja. Waktu kita masuk ruang kebaktian, di dalam ruangan atas itu beneran Tuhan hadir nggak sih? Itu kan pertanyaannya. Kalau Tuhan beneran hadir, kok nggak berasa gitu? Apalagi kalau AC-nya panas kadang-kadang. AC-nya panas, kemudian sound-nya jelek, terus hadirat Tuhan jadi nggak berasa gitu kan? Apakah Tuhan benar-benar hadir gitu? Salomo sendiri pernah ngomong gini. Benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ya, waktu penghabisan bait suci, Salomo ngomong ini. Dan memang benar, mana ada tempat yang bisa memuat Allah. Jadi apakah Tuhan benar-benar hadir sama kita? Tapi kita akan lihat bahwa ternyata Tuhan itu berkali-kali menunjukkan atau berkata, dia ingin tinggal bersama umatnya. Salah satu di Keluaran 25:8. Mereka harus membuat tempat khusus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dan banyak di bagian Alkitab lain, perjanjian lama, Tuhan sampaikan ini. Aku mau diam di tengah-tengah umatku. Jadi Tuhan sendiri meskipun betul, tidak ada tempat yang bisa memuat Tuhan. Tapi Tuhan rindu loh diam sama umatnya. Ini pertama. Kemudian Tuhan juga, kita bisa lihat banyak kasus, banyak contoh Tuhan memang menampakkan diri kepada umatnya, kepada orang-orang yang dia pilih. Kepada Musa, ya, peristiwa semak belukar, pada Israel di padang gurun ya, tiang awan, tiang api. Kemudian Salomo ketika penghabisan bait suci, Tuhan menampakkan kemuliaannya. Ini berarti Tuhan rindu untuk, jadi selain dia mengatakan dia ingin berdiam sama umatnya, dia juga melakukan hal itu, dan dia menciptakan satu sistem. Allah menciptakan satu sistem supaya umatnya itu bisa datang mendekat sama dia. Ada waktu yang khusus. Seandainya Tuhan nggak ciptakan, terserah deh kalian mau datang anytime, ya terserah. Kayaknya kita lebih suka nggak datang. Karena manusia itu cenderung malas, cenderung suka lupa. Jadi kalau nggak ada season khusus, nggak ada tempat khusus, kita tuh cenderung ignorance sama the presence of God. Makanya Tuhan ciptakan sistem seperti ini. Ada waktu yang khusus, ada tempat yang khusus, dan ada orang-orang khusus yang ditunjuk untuk menjadi pengantara antara Allah dengan umat. Berarti umat boleh datang kepada Tuhan, ada sistemnya kok. Tunggu. Maksudnya gini, sebelum ini kan tadi Tuhan mau hadir. Yang sebelumnya Pak. Mereka harus membuat tempat kudusnya dengan jadi ayat. Nah, itu kita itu harus ngapain? Buat tempat kudus itu artinya apa? Artinya membuat tempat sebaik mungkin menurut kita dan dipelihara sebagus mungkin, kan itu yang maksimal bisa kita lakukan. Atau ya
Ya kan gitu aja lah. Ini gimana nih? Karena di ayatnya kan Tuhan bilang harus ada bagian dari kita. Karena Tuhan itu pengen tinggal. Nah, tempat kudus bagiku, kata kudus itu bahasa Ibrani itu berarti memisahkan. Jadi tempat yang khusus buat Tuhan, tidak buat yang lain. Jadi ada peralatan misalnya perkakas yang kudus, ada kita tahu kan bokor-bokor apa itu kayak apa ya, wadah-wadah yang khusus yang disebut ini perkakas suci kudus. Berarti perkakas ini tidak dipakai untuk keperluan lain selain keperluan ibadah buat Tuhan. Jadi tempat kudus maksudnya tempat yang khusus, tidak buat yang lain. Ini khusus buat ibadah, khusus buat Tuhan. Jadi ada tempat khusus misalnya kalau kita tarik sekarang ya, kita langsung tarik ke kehidupan kita. Misalnya banyak orang di rumah sekarang mereka bikin ruangan doa. Ruangan yang khusus ini tempatnya kita berdoa, tidak untuk nonton TV, tidak untuk yang lain. Waktu yang khusus. Jadi selain ada tempat yang khusus, ada waktu yang kudus juga. Waktu yang khusus, waktu yang misalnya Sabat. Sabat itu kan disebut waktu yang kudus buat Tuhan. Nah, Sabat itu juga sama. Tidak buat kerja, tidak buat yang lain. Waktu ini buat Tuhan. Kamu istirahat dari kerjaanmu, tapi selain istirahat itu kamu khususkan waktu itu buat Tuhan. Itu artinya kudus. Berarti tidak dipakai buat yang lain, hanya dipakai buat Tuhan. Jadi waktu dikatakan tempat kudus, berarti tempat yang khusus. Mereka tempat ketemu Tuhan. Gitu. Berarti tempat ibadah kita lah. Ya. Jadi ada tempat yang khusus, ada mungkin kalau kita ngomong sekarang ada gereja lokal, ada bangunannya. Ya ini tempat yang khusus, tempat yang kudus, khusus buat ibadah. Kita datang ke sini buat ketemu Tuhan, bukan buat cari pacar misalnya. Kalau anak muda kan kadang-kadang gitu. Jadi WL itu nyanyinya jangan fals dong. Itu nanti di bagian artistik, di bagian artistik. Tapi intinya Allah itu mau ketemu sama umatnya loh. Dan dia pengen kita itu mengkhususkan waktu, mengkhususkan tempat. Jadi jangan ibadah di ruang tamu, di rumah, sambil jadi tempat yang ordinary gitu loh. Ini kan tempat kita bisa pakai piyama, bisa santai-santai. Kalau kita datang ke sini kan kita mesti siap, pakai baju yang lebih rapi, datang, duduk, dengar, fokus gitu loh. Nah ini berarti khusus mau ketemu Tuhan, nggak buat yang lain. Berarti dibutuhkan sikap hati dari manusianya dong. Betul. Mau majelisnya, mau jemaatnya, betul. Diajarin dong. Betul kan? Jadi tempat sudah dialokasikan. Ini kan relatif sudah dialokasikan. Nah, tapi kalau sikap hatinya nggak seperti tadi, nggak jalan. Betul. Suasananya nggak begitu lah. Harusnya. Makanya saya bikin Bible class ini sebetulnya, tapi agak sepi hari ini, nggak apa-apa. Rekamannya kita gitu. Wajib tonton harusnya. Nanti kita kirimkan. Sebaiknya video ini jangan dibagikan. Kalau perlu ada sesi lagi begini, apa nanti yang aktif di mimbar-mimbar di panggung ini yang nyanyi harus tahu lah. Harusnya begitu. Kalau sikapnya aja, hatinya nggak begitu, suasananya berubah. Ya, nanti memang ada di bagian implikasi saya tunjukkan ya. Oke. Dan kalau yang sanctification itu maksudnya apa? Yang ini khusus tadi buat jadi ya. Konsep pengudusan waktu, konsep pengudusan ruang, berarti ada waktu dan ruang yang memang khusus Tuhan rancang. Kan Tuhan kasih rancangannya nih. Tempat ini harus begini. Waktunya harus kapan pada tanggal segini, bulan segini. Jadi Tuhan merancang waktu supaya umatnya itu ingat, kamu harus datang ke tempat itu pada waktu itu ketemu Tuhan. Jadi nggak boleh lupa gitu loh. Ada waktu khusus. Soalnya kalau dibebasin, kan kadang-kadang orang ngomong begini, agama seberang doa 5 kali. Kalau kita berapa kali? Oh ya, kalau kita kan anytime, anywhere boleh doa sama Tuhan. Kalau dihitung itu mungkin nggak sampai 5 kali. Jadi maksudnya malah jadi lebih kurang karena kita cenderung lupa, sibuk, dan seterusnya gitu. Bapak Yusuf mau tanya sesuatu? Mau tanya. Jadi karena ibadah tempatnya itu kudus, tidak bisa dipungkiri kan kadang saya deh. Kadang misalnya saya malas ibadah, lebih baik saya datang apa enggak? Tapi saya tahu saya lagi nggak kepengen banget. Tapi kan saya mau mengkuduskan waktunya, tempatnya. Tapi hati saya lagi nggak pengen.
Dan kalau boleh diaplikasikan, misalnya pelayanan WL lagi nggak feel like it, mending dia pelayanan atau enggak? Pendeta, dia lagi nggak feel like khotbah, tapi kan dia harus khotbah. Sebenarnya dia mending khotbah apa nggak usah? Saya kasih analogi sedikit ya, contoh. Misalnya Yosua dengan Jane. Ini hari ulang tahunnya Jane. Tapi kamu lagi nggak mood sebetulnya. Kamu dateng nggak? Kasih surprise tengah malam, bawa kue. Tapi sebetulnya hari itu kamu habis kena ban kempes, ban bocor, terus karyawan kamu bikin masalah, kamu di kantor agak klien ada yang ribet, terus kamu agak kurang mood. Tapi hari ini ulang tahun Jane. Ya nanti malam misalnya, besok ulang tahunnya kan berarti kan jam 12. Bayangin tengah malam kamu harus bawa kue, sampai rumahnya masih senyum kan? Happy birthday my love gitu kan? Kamu lakukan nggak? Meskipun kamu lagi nggak mood nih, udah capek seharian, udah kesel, udah dongkol, udah. Karena kamu tahu itu akan menyenangkan dia dan itu bermakna buat dia. Waktu datang harus dimut-mutin dong. Diusahakan yang terbaik, diusahakan yang terbaik. Meskipun kapan sih kita itu bisa pastikan hati kita murni sempurna di hadapan Tuhan? Emang bisa? Kita bisa klaim hari ini gue datang dengan hati yang 100%. Ya enggak juga. Pasti akan ada selalu momen kita nggak mood, males, capek dan seterusnya. Tapi kalau mau ngikutin itu melulu kita nggak akan ke gereja selama-lamanya mungkin ya. Jadi harus Tuhan, ya sorry saya datang hari ini kurang fokus tapi saya mau ketemu Tuhan, Tuhan tolong saya. Kita datang ibadah. Nah, itu jauh lebih baik daripada gue gak mood, daripada gue separuh hati udah gak usah tidur aja, malah gak dapat apa-apa kan, gitu loh. Bukan ketemu Tuhan, ketemu setan nanti ya, ketemu hantu ya. Jadi mending kita meskipun kurang mood, tapi kita tahu Tuhan mau ketemu kita dan ini bermakna buat dia, dan itu bisa nolong kita juga pastinya. Kita akan dapat sesuatu kok. Ketemu Tuhan kan kita nggak akan pulang seperti orang yang sama. Jadi ya, meskipun agak-agak kurang mood, datang aja, doa minta Tuhan, aduh Tuhan tolong saya. Oke? Ini jawaban benar-benar bijaksana. Ya harus begitu. Jadi dia ngerti kan. Kalau saya pakai contoh yang lain, gitu. Kalau Jane ulang tahun, Nggak bisa kemana-mana lah mikirnya. nggak bisa kemana-mana. Ini baru Jane loh, bayangin Tuhan lah, gitu kan? Tapi kalau begini berarti adanya ibadah online itu penting atau enggak? Menjadi kayak sesuai dengan requirement-nya atau enggak? Kan ada certification of time and space kan? Ya. Nah, ini kan beda nih kalau online. Dalam hal pandemi kemarin, nah makanya ini jadi perdebatan kan, ada gereja yang setuju, tidak setuju. Tapi aku rasa ya sampai makin kesini makin jelas bahwa harus kembali ke sini. Karena semua gereja tuh mendorong jemaatnya kembali ke gereja kan. Malah banyak gereja yang udah nutup ibadah online-nya. Dan kita juga saya rasa bentar lagi mengarah ke situ. Berarti apa? Berarti memang Alkitab inilah yang harus kita ikutin. Pengudusan ruang dan waktu. Ada waktu khusus, tempat khusus yang kita bareng-bareng. Kalau di rumah kan mau jam berapa aja nggak ada waktu khusus. Bisa malah sambil diputar ibadahnya sambil di dapur, sambil makan. Jadi nah itu kan tidak menghormati Tuhan sebetulnya. Gitu. Nah, ini kan in the presence of God ini kan karena belajar dari Alkitab kan. Sanctification itu kan kata aktif. Dan dalam hal ini Tuhan dong yang men-sanctify. Ya. Ya kan? Yang bisa men-sanctify ya Tuhan lah. Betul. Betul kan? Betul. Makanya di dalam Keluaran 3 dikatakan Musa itu kan pergi ke Gunung Horeb cari kambingnya yang hilang. Bayang itu kan tempat kambing lalu lalang berarti kan. Tapi Tuhan bilang apa? Itu tempat kudus. Lah, tempat kambing lewat-lewat kan berarti mungkin ada tai kambing, ada kencing kambing, ada bangke kambing. Tapi Tuhan bilang itu tempat kudus. Berarti apa? Yang menguduskan itu adalah kehadiran Tuhan. Makanya disebut gunung Allah. Allah hadir di situ, tempat itu jadi kudus. Gitu. Jadi kalau kita percaya gereja ini adalah rumah Tuhan, Tuhan hadir di sini, ya ini tempat kudus. Kita datang ke sini untuk beribadah dengan sikap hati yang harusnya memang haus akan kekudusan Tuhan. Harusnya. Makanya nanti di belakang kita akan lihat, datang ya jangan terlambat. Kecuali memang sangat urgent, misalnya ada di jalan ban kempes lagi, ya gini on time.
Ibadah duit itu agak-agak kasihan sampai dimolorin 10-15 mulainya karena banyak yang telat. Gitu ya. Anyway, kita semua mesti belajar juga untuk. Nah, kita lanjutkan. Jadi apakah kita itu percaya Tuhan itu benar-benar hadir dalam ibadah kita? Nah, kita lihat aplikasinya. Kalau Tuhan hadir, mestinya kan kita waktu datang itu, ini untuk jemaat umum. Harusnya kita menghormati ruang dan waktu tempat kita beribadah. Ya datanglah on time, fokus, jangan disambi. Sambil WA, sambil kerja, sambil dan lain-lain ya. Kemudian kita datang dengan konsep audiensnya itu siapa? Banyak orang datang ibadah, jemaat datang. Saya audiensnya. Udah datangnya agak lambat, terus duduk, terus nggak nyanyi lagi. Audiensnya itu kan harusnya Tuhan. Kita performernya, harusnya kan kita datangnya jangan lambat, kasih yang terbaik. Waktu nyanyi memang nyanyi, waktu khotbah memang dengar, karena audiensnya itu Tuhan. Kita itu performernya, ya perform well dong, harusnya. Kemudian practice His presence in private moments. Nanti ini ada di belakang di holistic. Kemudian untuk pelayan-pelayan ibadah. Oh, ini salah satu bagian dari Amsal, akuilah dia dalam segala lakumu. Jadi ini menjelaskan private moments. Jadi dalam waktu-waktu kehidupan kita personal, ya akuilah dia dalam segala lakumu, dalam melakukan apapun libatkan Tuhan, gitu loh. Simpelnya begitu. Nah, untuk pelayan ibadah, bagaimana pelayan ibadah itu, kan Tuhan hadir nih dalam ibadah. Nah, bagaimana kehadiran Tuhan itu dinyatakan? Itu kuncinya di worship leader harusnya. Jadi bagaimana worship leader itu bukan menghadirkan hadirat Allah ya, tapi memproklamasikan hadirat Allah. Allah sudah hadir, nggak perlu kita panggil-panggil Tuhan hadirlah datang, nggak, dia sudah di situ. Tapi kan kadang ada jemaat yang nggak merasa nih, dia duduk gitu ya, terus dari mana dia tahu Tuhan ada di situ? Kalau bukan worship leader yang ngomong. Jadi kehadiran Tuhan itu nyata di dalam bentuk apa? Kalau zaman dulu hadirat Allah itu kan paling jelas kelihatan dari bangunan, dari bait, dari tabut. Atau dari misalnya awan kemuliaan. Kalau di zaman Musa beberapa kali muncul awan kemuliaan. Itu hadirat Tuhan Allah. Tapi hari ini kan tidak terjadi begitu. Tidak ada awan kemuliaan, tiang awan, tiang api. Kehadiran Allah itu bagaimana dirasakan, dilihat oleh jemaat? Melalui firman. Makanya saya tulis di sini memperkatakan firman Tuhan. Jadi WL waktu di mimbar, waktu ngomong, bacalah dari Mazmur. Masuklah, mari kita bersujud di hadapan Allah kita. Sebab kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Jadi mengundang jemaat datang kepada Tuhan gitu loh. Dengan begitu kan jemaat sadar, oh iya Tuhan undang saya, Tuhan hadir di sini dan saya masuk ke hadirat Dia. Nah, itu nanti langkah praktisnya bisa banyak. Jadi kata-kata WL itu nggak selalu masih siap memuji Tuhan? Mari kita nyanyikan lagu ini. Kayaknya itu nggak ada yang pakai gitu. Padahal caranya banyak sekali. Ada sukacita. Nah, sukacita. Udah gitu, habis pendeta ngomong, banyak ngomong lagi. Padahal sebetulnya kalimatnya pendek-pendek aja, satu kalimat, tapi itu dari Mazmur misalnya. Itu kan memperkatakan firman Tuhan, tapi juga di waktu yang sama memproklamasikan kehadiran Tuhan dan mengajak jemaat masuk lebih dalam kehadiran Tuhan. Ya, jadi itu ada tips-tips yang seharusnya bisa diikutin WL ya. Kemudian dari lagu-lagu yang dipilih ya harus lagu-lagu yang menyatakan identitas dan karya Tuhan Allah. Misalnya lagu Imam Besar Maha Agung, GPCC kalau nggak salah ya. Ku pandang kemuliaanmu Imam Besar Maha Agung. Jadi lagu-lagu yang memang menyatakan identitas Tuhan, Imam Besar Maha Agung, penebus hidupku, karyanya. Jadi lagu-lagu yang eksplisit. Jangan lagu-lagu yang kayaknya kalau dinyanyikan orang agama lain juga nggak ada artinya gitu loh. Kemudian harusnya ada workshop khusus untuk pemilihan lagu nih. Harusnya, tapi kan di sini juga nggak ada WL kayaknya. Ada nggak ya? Nggak ada. Bu Ratna. Jadi harusnya ini ada workshopnya nih. Bagaimana kita milih lagu sesuai dengan tema, tapi identitas Tuhan dinyatakan dan ada alurnya. Kemudian nah, tadi di sini Pak Febri udah sempat singgung ya. Jadi pelayan ibadah itu harus menyatakan kekudusan atau kesucian Tuhan Allah. Bayangin ya, Nadab Abihu. Itu saya munculkan nggak ya? Oh ada.
Mereka mengambil perbaraannya, membubuh api ke atasnya, menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkan. Jadi WL itu mesti ngerti waktu dia di mimbar, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apakah itu memang apa yang Tuhan kehendaki atau bukan. Ini bukan bicara soal hukum Taurat, kalau salah mati, tapi lebih kepada isi hati Tuhan itu dia tangkep nggak sih, dia bisa sampaikan nggak sih. Karena Tuhan udah perintahkan kan, di atas mezbah itu jangan kamu persembahkan ukupan yang lain, Keluaran 30. Di imamat 10, mereka persembahkan api yang lain, mati. Jadi ada kekudusan Tuhan yang nggak boleh dilanggar memang. Ya, jadi WL itu ya hidupnya harus kudus, maksudnya jangan sampai orang yang suka berjudi, berzina dan seterusnya terus seenaknya pelayanan gitu ya, ada standar kekudusan juga. Dan waktu dia melayani ada cara-cara yang harus dia ikutin. Kalau si David apa itu? Nah, kalau Daud dengan Uza Uza itu apa? Yang pegang pegang tabut itu loh Pak. Iya. Oh, Pak. Jadi waktu tabutnya goyang dia pegang, dia mati. Nah, itu sebetulnya nanti di bagian kedua ada. Itu lucu juga. Kenapa dia mati? Apakah dia salah? Sebetulnya tidak. Nanti Daud yang akan ngomong. Karena kita nggak tanya Tuhan. Waktu mau pindahkan tabut, kan 2 kali. Yang pertama fail karena Uza mati. Dia ulangi yang kedua. Yang kedua dia ngomong. Yang pertama itu loh, kita nggak tanya Tuhan. Karena kita nggak tanya Tuhan, Tuhan marah. Nah, jadi WL waktu mau memimpin, persiapan hatinya gimana? Dia tanya Tuhan nggak? Tuhan, saya pilih lagu ini gimana? Ya, jadi jangan cuma lagu yang saya senang, lagu yang familiar, lagu yang gampang. Tapi memang ya tanya Tuhan. Tuhan melalui khotbah besok, kalau lagunya dari awal seperti ini, Tuhan approve nggak? Nah, kan harus sikap hatinya begitu. Meskipun nggak akan selalu Tuhan yang pilihin lagunya ini ya. Tapi Roh Kudus kan pasti menuntun. Nah kita percaya itu. Berarti harusnya didoakan. Ya, ya. Si WL-nya. Ya, ya. Nah, saya selama ini kan memang tidak secara personal mendekati satu-satu. Tapi mestinya sih menurut saya sebagian pasti udah melakukan itu. Ya, cuma kita perlu ingatkan terus, terutama WL-WL yang baru. Ya, jangan sampai kita nggak pernah ingatkan, nggak pernah ajarin, terus mereka merasa dilepas sendiri. Oh, gimana caranya nih nge-WL gitu kan? Persiapan hatinya gimana? Nah, ini kan mesti dituntun, didampingin sebetulnya. Jadi ini oke. Kita akan masuk ke bagian kedua, artistik. Ada pertanyaan masih soal presence? Dan kita jalan dulu ya. Hari ini agak banyak. Kita menyembah Tuhan secara artistik. Pernah nggak dengar kalimat ini? Kita nggak bisa setuju, tapi pernah dengar nggak? Tuhan nggak lihat luarnya, Tuhan lihat hatinya. Tuhan nggak lihat skillnya, Tuhan lihat hatinya. Tuhan nggak lihat suaramu bagus apa enggak, yang penting hatimu rindu melayani. Pernah dengar nggak? Meskipun kalau saya pribadi saya kurang setuju. Meskipun ada elemen kebenaran, separohnya itu benar. Tuhan melihat hati betul. Tapi bukan berarti Tuhan nggak melihat yang di luar. Kalau semua yang main musik dan yang nyanyi itu fals, ya saya nggak tahu gitu ya. Saya bukan Tuhan, jadi saya nggak bisa kasih tahu. Tapi ya kita dengan akal sehat aja udah bisa kira-kira. Kayaknya nggak gitu deh yang Tuhan mau gitu kan. Kita mesti lihat prinsip kuncinya. Nah, ini ada beberapa prinsip kuncinya. Sebelum kita masuk lebih dalam, ini kita mesti ngerti dulu bahwa Allah sejauh yang kita lihat di dalam Alkitab, dia menyingkapkan diri di dalam cara-cara yang manusia itu bisa ngerti. Dikatakan Tuhan punya mata, telinga, tangan. Ini namanya bahasa antropomorfik. Antro itu manusia, morfik itu bentuk. Jadi Allah seolah-olah dalam bentuk manusia. Bahkan nanti di Perjanjian Baru dia datang dalam wujud manusia memang yang kita bisa ngerti, kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Jadi banyak bagian di Alkitab menunjukkan Allah itu punya emosi, Allah itu berbicara, bahkan bersuit ya di dalam Yesaya 7 dikatakan Allah itu bersiul, memanggil lalat-lalat untuk menginvade, menyerang Israel kalau mereka itu berdosa gitu kan. Itu hukuman. Jadi Allah ini meskipun kita percaya dia adalah roh, tapi digambarkan seolah-olah dia itu punya bentuk, punya wujud yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Kemudian Allah menyatakan diri dalam hal-hal yang ordinary.
dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa ditemukan. Misalnya kepada Musa dia menyatakan diri dalam semak yang menyala-nyala. Ya semak itu banyak, dan semak yang terbakar itu sebetulnya banyak di padang gurun. Cuma kalau dia terbakar dan dia tidak hangus, nah itu miracle. Tiang awan, tiang api, bangunan atau kemah, ya bait suci atau kemah pertemuan, kemah suci. Kemudian dalam angin sepoi-sepoi, ya bahkan di dalam perjanjian baru kita bisa lihat air, roti, anggur, ya dalam sakramen. Jadi Allah itu memakai barang-barang yang biasa, yang ordinary untuk menyatakan dirinya. Jadi selain dia menyatakan diri dalam bentuk yang kita bisa mengerti, dia menyatakan diri dalam barang-barang yang ordinary, dia juga menyatakan diri dengan melalui alat indera kita, indera penglihatan, indera pendengaran terutama. Ya itu semua di Alkitab jelas. Nah, artinya kita itu bisa merasakan, bisa mengalami Tuhan secara real melalui alat-alat indera kita. Waktu kita datang ibadah, melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, harusnya kita itu bisa, oh ya, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan diri. Kalau setelah kita dengar khotbah, kita nyanyi, kita ikut semua ibadah, terus kita keluar ruangan itu, kita ditanya, Tuhan seperti apa yang barusan kamu jumpai? Dan kita bingung, berarti alat indera kita tumpul, harus diperiksa. Karena Allah menyatakan diri kok melalui apa yang bisa kita tangkap dengan alat indera kita. Kemudian kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, ya, terutama barang-barang seni kayak kayu gini. Itu bisa kita manfaatkan untuk merasakan kehadiran Tuhan, untuk mengkomunikasikan identitas jati diri Tuhan. Dan kita harus mengupayakan artistic excellence untuk menyatakan karya identitas Tuhan yang dinyatakan dalam Alkitab. Karena Allah sendiri adalah artis, dia menciptakan segala sesuatu dengan indah, teratur, ya, untuk kemuliaan. Kan dikatakan langit menyatakan kemuliaan Allah, cakrawala menunjukkan karya tangannya, berarti ya dia seorang seniman. Dan di dalam Alkitab beberapa orang dan beberapa bagian Alkitab menunjukkan karya seni itu penting. Misalnya Bezalel dan Oholiab, mereka disuruh bikin barang-barang untuk kemah suci, ya, barang-barang seni, barang-barang emas, perak, dan seterusnya. Orang Lewi di dalam 2 Tawarik, ya, 2 Tawarik saya bukakan, 2 Tawarik 25. Itu harusnya 1 Tawarik sepertinya, salah ya, 1 Tawarik 25 ayat 7. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Jadi orang Lewi ini dilatih khusus ahli seni untuk menyanyi. Jadi secara skill nggak ada tuh dibilang Tuhan nggak lihat skill, Tuhan lihat hati. Terus ngapain mereka dilatih jadi ahli seni kalau gitu kan? Dalam Mazmur kita lihat begitu banyak puisi, doa, syair, ya. Ini semua berkaitan dengan seni. Jadi kita menyembah Tuhan tidak lepas dari yang namanya artistic excellence. Buat orang-orang awam, buat jemaat secara umum, ya galilah Alkitab, lihat elemen-elemen seni di dalam Alkitab. Terus kembangkan talenta yang ada, ya, explore aja, coba nyanyi bisa nggak, coba main musik bisa nggak, coba lukis atau dekor misalnya, oke nggak? Bu Esthernya Pak Yo ya, meskipun itu kan tidak WL, tidak, tapi kan dia kalau ada apa dekor gitu kan, nah itu kan karya seni yang memang dipakai untuk pelayanan, ya, volunteer untuk pelayanan, ya. Jadi untuk jemaat awam kita dorong, ayo explore, kembangkan talenta, ya, kemudian pakai untuk pelayanan. Untuk pelayan ibadah, ya terus gali prinsip-prinsip seni di dalam Alkitab, terutama di dalam bagaimana menyanyi pakai alat musik, dan terus kembangkan teologi ibadahnya. Jadi 2 hal yang paling penting, skillnya dan hatinya sebetulnya, ya, termasuk pengetahuannya.
Ini penting. Nah, saya tunjukkan tadi yang Uza mati itu. Yang pertama, dikatakan Daud seluruh orang Israel menari-nari di hadapan Allah. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, ceracap, nafiri. Kemudian Uza mati. Yang berikutnya, dia bilang, Daud memerintahkan pada para orang Lewi, penyanyi membawa alat musik, gambus, kecapi, ceracap, untuk memperdengarkan dengan nyanyian, dengan nyaring lagu-lagu gembira. Dua hal ini, rebana dengan nafiri, tidak ditulis di sini. Itu di 1 Tawarikh 13. 1 Tawarikh ini banyak prinsip ibadah. 1 Tawarikh 15 ayat 13. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, orang Lewi maksudnya, jadi Daud ngomong kepada orang Lewi, karena kamu nggak hadir maka Tuhan Allah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi pelayan ibadah tidak minta petunjuk Tuhan, menyelenggarakan ibadah, Tuhan marah. Tuhan marah. Dan termasuk di perjanjian baru sebetulnya sama. Kan karena Tuhan Yesus mengatakan Allah mencari penyembah benar. Kita nggak akan beribadah di gunung ini, di gunung itu, tapi di dalam roh dan kebenaran. Jadi cara kita beribadah di dalam perjanjian baru juga sebetulnya Tuhan atur. Hanya di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu Tuhan Yesus. Kalau nggak melalui Yesus, tidak sah ibadahnya. Meskipun banyak keleluasaan lain, kita nggak terikat lagi hukum Taurat. Nggak harus bawa kambing, nggak harus di Yerusalem. Kalau doa kan nggak mesti lihat kiblat kan? Barat mana? Tapi berdoa pokoknya di dalam nama Yesus. Tapi harus dalam nama Yesus, nggak bisa kreatif kan? Dalam nama Santo Yosef, Santo Yosua, Santo yang lain-lain gitu. Anyway, nah, saya mau tunjukkan ini bahwa sebagian orang yang nggak setuju pakai drum, ada ya gereja-gereja yang nggak setuju pakai drum ya. Kenapa mereka nggak setuju pakai drum? Ditanya, mana ayat Alkitabnya dilarang pakai drum? Ini. Rebana itu perkusi. Perkusi nggak masuk di sini. Sebelum tanya Tuhan pakai perkusi. Setelah tanya Tuhan tidak ada perkusi. Berarti Tuhan tidak suka alat musik perkusi. Argumennya begitu. Kita setuju nggak setuju itu urusan lain. Tapi orang-orang yang mengatakan tidak boleh ada drum di dalam gereja, mereka punya dasar Alkitab juga. Ditanya, mana ayatnya? Bisa ditunjukin. Cuman, saya pribadi percaya musik itu netral. Musik itu netral, tinggal gimana kita makainya kan. Sama kayak pisau-pisau itu netral. Pakai membunuh juga bisa, pakai masak yang enak juga bisa. Ya, musik itu netral, alat musik itu netral. Mau dipakai buat yang baik bisa, yang tidak baik juga bisa. Ya, itu saya. Meskipun di sini jelas, ya. Nafiri itu apa? Nafiri itu alat musik tiup. Tiup trompet. Ya, trompet. Oke. Saya cuma mau nunjukin aja bahwa di dalam kita ibadah, secara artistik pun Tuhan pilih loh alat musiknya. Sebetulnya di dalam ayat ini ya, masalah setuju drum atau tidak itu lain lah. Saya tidak masuk ke situ. Tapi berarti Tuhan peduli dengan cara kita menyembah, cara kita menyanyi, cara kita bermusik. Karena dia juga artis, dia juga pemusik, dia juga ya bersiul, dia juga di dalam Mazmur itu firman Tuhan. Meskipun itu doa umat ya, tapi akhirnya kita akui itu firman Tuhan karena umat berkata-kata sesuai dengan isi hati Tuhan, itu jadi firman Tuhan. Makanya WL kalau dia berkata-kata sesuatu dari mimbar sesuai dengan isi hati Tuhan, itu jadi firman Tuhan. Bukan cuma pendeta yang memperkatakan firman Tuhan, tapi WL juga memperkatakan firman Tuhan. Dan dia menyatakan kehadiran Allah dari perkataannya itu. Tapi mau tanya, saya ingat ya. Jadi kan itu kan artnya kan diambil sama Daud setelah jadi raja. Itu kan dari rumah orang kan kalau nggak salah kan. Obed Edom itu. Iya rumahnya. Nah kalau saya bayangkan ditaruh di dalam rumah orang itu kan ya dipegang-pegang, ya ditaruh aja asal-asalan. Pertanyaannya,
Maksudnya gini, ya nggak tahu lah dicatat juga, kan nggak ada yang mati-mati juga waktu taruh di rumahnya gitu kan. Apakah pertanyaannya gini, apakah kekudusan Allah itu hanya berlaku bagi orang percaya atau bagi semua orang? Tapi ini mungkin itu kan berdasarkan tafsiran saya mungkin ngaco. Kalau tafsiran saya kan itu kan ditaruh di rumah orang, ya pasti kan ditaruh-taruh, dipegang-pegang, dilewat-lewatin atau apapun itu kan setidaknya tidak ada catatan terjadi apapun. Oke, Bapak Yosua tadi pertanyaannya gimana? Enggak, berarti enggak mungkin. Oh, oke. Dilanjut ya. Lanjut ya. Nah, kita menyembah Allah secara holistik. Apa maksudnya? Nah, ini yang di awal tadi saya sampaikan. Kita ibadah itu ada dua, ritual dan aktual. Ritual ya yang di gereja pada hari, waktu, dan tempat tertentu. Tapi aktual ini yang di luar itu, ya kehidupan sehari-hari, anytime, anywhere. Dan dua ini harus jalan beriringan. Kapan cuma ritual yang jalan, tapi aktual nggak jalan, kayak Pak Febri bilang tadi, ini nanti Tuhan marah. Tuhan marah. Dan di dalam perjanjian lama itu berulang kali terjadi. Bukan cuma di dalam perjanjian baru orang Farisi, tapi di perjanjian baru juga terjadi. Di satu sisi Tuhan memang perintahkan tuh, ritual itu Tuhan perintahkan. Di dalam ayat-ayat ini Tuhan sendiri ngomong, kamu harus bawa persembahan kepada aku, persembahan ini, itu. Kamu harus bawa korban ini, itu. Kamu harus menyelenggarakan peringatan kebaktian ini, itu. Jadi Tuhan perintahkan nih, segala macam ritual. Kamu jalanin ya, ritual kamu jalanin. Allah mengkehendaki ibadah ritual itu dijalankan. Tapi pada waktu-waktu tertentu kita bisa lihat Allah marah sama ibadah ritual. Paling terkenal Yesaya 1:11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan, dan domba dan kambing jantan tidak kusukai. Padahal Tuhan yang perintahkan. Tuhan perintahkan. Tapi kok dia bisa ngomong, aku nggak suka persembahanmu. Untuk apa persembahanmu yang banyak itu? Nah, alasannya ada di ayat 16. Basuhlah, ya, Yesaya 1:16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. 17, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, bela hak anak yatim, perjuangkan perkara janda. Apa hubungannya bawa persembahan ke hadapan Tuhan, bawa kambing, domba, lembu? Ya, Yesaya 1:16-17. Apa hubungannya mempersembahkan korban dengan membela hak anak yatim? Kan logikanya begitu. Tapi ternyata Tuhan mengkehendaki agar ibadah ritual dan aktual itu jalan bareng. Kalau Tuhan marah menolak ibadah ritual kita, berarti ada disintegrasi antara ritual dengan aktual. Rajin ke gereja tapi tetap main judi misalnya, ini ilustrasi yang sederhananya. Allah menginginkan ibadah ritual aktual jalan bareng. Ritual aktual jalan bareng. Nah, berarti harus ada jembatan dong dari ibadah ritual ke aktual dan dari aktual ke ritual. Ini harus nyambung nih, harus ada jembatannya. Harus apa ya? Jadi satu kesatuan. Nah, saya tidak akan bahas secara detail banget hari ini, dan memang tidak. Yang penting kita ngerti konsepnya, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari itu pun ibadah, dan kita lakukan itu sesuai prinsip firman Tuhan. Nah, saya tulis di sini panggilan ibadah dan pengutusan. Jadi dalam ibadah kita itu kan ada kan di depan, waktu WL pertama kali naik mimbar dia ngomong harusnya itu panggilan ibadah. Jadi mengajak umat dari luar, dari kehidupan sehari-hari masuk ke hadirat Tuhan. Kemudian waktu pulang, entah hamba Tuhan, entah WL yang menjembatani pengutusan.
Dari ruang ibadah ke kehidupan sehari-hari kayak gimana? Harusnya itu ada jembatannya. Sebentar. Maksudnya jembatan itu ya kata-kata tadi itu. Kata-kata tadi. Nah, sebetulnya ini bagus dibikinin workshop supaya langsung praktek dan kita bisa lebih dalam. Setuju. Ini 3 mata kuliah nih. Ini 3 mata kuliah nih. Integrasi ibadah pemuritan, integrasi ibadah penggembalaan, integrasi ibadah misi. Misi itu berarti ibadah dan misi. Ya kamu pulang keluar, kamu bermisi, tapi jembatannya dari ibadah dan misi. Nah, waktu datang itu ibadah penggembalaan. Orang kan datang dengan berbagai konteks kehidupan, datang ke gereja mau ketemu Tuhan. Ya gimana kita menggembalakannya di dalam konteks ibadah? Nah, ini 3 mata kuliah masing-masing 2 SKS. Berarti ini berapa? 3 apa 2 sih? 2. Jadi 6 SKS. Jadi ya itu. Nah ini beberapa implikasi buat kita ya. Untuk jemaat, ya harusnya waktu datang ibadah cari dong sesuatu yang bisa kita aplikasikan di rumah, di kehidupan sehari-hari. Waktu dengar khotbah, kok perlu dicatat di digest apa sih yang bisa saya terapkan? Karena ibadah, karena kehidupan saya di luar gereja ini pun, di luar kebaktian ini pun itu ibadah. Kemudian libatkan Tuhan dalam setiap kegiatan sehari-hari, ya doa, ya tanya Tuhan. Ya kemudian melestarikan alam dan menolong tadi dicatat sini orang-orang lemah, orang-orang yang membutuhkan, ya kita ayomi mereka, kita cintai mereka. Jangan sampai kita rajin ibadah, menyelenggarakan kebaktian segala macam, gaji karyawan kita telat. Meskipun di gereja juga beberapa kali telat Pak ya. Anyway, ya maksudnya ngapain kita itu berkoar-koar, kita menyelenggarakan kebaktian cinta Tuhan, tapi kita gaji orang telat, kita nggak peduli sama kehidupan orang gitu loh. Itu ibadah, tapi kita lupa sama orang-orang yang lemah, orang-orang yang termarginalkan, orang miskin. Ya kita nggak boleh gitu. Jadi ritual jalan, aktualnya jalan. Nah ini penting. Ya, jangan habis ibadah keluar buang sampah sembarangan. Nah, terus Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan yang mana gitu kan? Tuhan yang menciptakan alam ini, kok kamu ngakunya nyembah Tuhan tapi menghina ciptaannya gitu kan, mengotori alam gitu misalnya. Jadi ya harus jalan lah bareng dua ini ritual aktualnya. Nah, untuk pelayan ibadah ini tadi yang saya bilang, ini 3 mata kuliah nih. Jadi, ibadah sebagai pelayanan pastoral, sebagai misi, sebagai pemuritan. Ya. Nah, ini nanti harusnya ada workshopnya sendiri. Gitu. Anyway, slide saya sudah habis, tapi saya kasih satu fun discussion. Ya. Ini fun discussion, kenapa orang Israel itu dibuang selama 70 tahun. Di Yeremia dicatat ya, 70 tahun, dan memang 70 tahun. Kenapa 70? Kenapa enggak 75, 69, 85, atau 40 tahun seperti di padang gurun gitu kan, 40 tahun. Kenapa 70? Ini yang Babylon. Iya, Babilonia. Kenapa 70? Kenapa harus angka 70? Ada yang pernah mikirin ini? Kenapa harus angka 70?